Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Peserta kuliah Ulumul Quran dan tafsir ayat ekonomi, mahasiswa-mahasiswi Istighfar yang berbahagia, mari kita mulai kuliah kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ke-9 kita akan bahas tentang nuzulul Quran. Baik, pada tema nuzulul Quran ini ada pembahasan tentang kondisi turunnya wahyu, ayat pertama dan ayat terakhir, Makkiyah dan Madaniyah, bertahap atau sekaligus, dan asbabun nuzul. Ada subbab, 5 subbab yang akan kita bahas dalam pertemuan ke-9, ke-10, dan beberapa pertemuan ke depan. Tuhan fillah rahmatullahi alaikum. Kondisi turunnya wahyu. Bahwa dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 dijelaskan Al-Quran turun itu ada 3 cara. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Yang pertama itu wahyu. Kemudian yang kedua au min wara'i hijab, di balik tabir. Yang ketiga au yursila rasula. Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Tentang kondisi turunnya wahyu ini, banyak keraguan-keraguan jahiliyah yang ditiupkan kepada kaum muslimin, baik di masa saat Al-Quran itu turun, maupun masa sekarang. Tentang perdebatan ahli kalam, Al-Quran itu qadim atau jadid, Al-Quran itu makhluk atau bukan. Maka sikap yang benar adalah Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Sukut dalam perdebatan yang tidak bisa kita cerna dengan logika, karena memang batas akal kita tidak mampu menjangkaunya, bukan wilayah akal manusia. Ini dijelaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin mereka meminta perlindungan padamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah. Jadi orang-orang musyrik pun ketika mereka mendengar kalamullah, mereka sebetulnya mengakui bahwa itu wahyu, itu kalamullah, itu mukjizat. Pernahkah kita mendengar bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ketika masih kafirnya di Mekah, ya, pada malam-malam mereka datang secara sembunyi-sembunyi mengintip, mendengar bacaan Rasulullah SAW, bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, Abu Bakar dari sisi, Abu Lahab dari sisi yang lain, Abu Sufyan dari sisi yang lain, Abu Jahal dari sisi yang lain. Kemudian ketika menjelang subuh mereka pulang, gitu kan, menjelang fajar mereka pulang, di tengah jalan kepergok. Kamu dari mana? Dari rumah Muhammad. Kamu dari mana? Sama dari rumah Muhammad. Kamu dari rumah Muhammad. Ternyata mereka malam-malam mengintip, mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Kalau gitu jangan diulangi lagi. Oke, jangan diulangi. Tapi kemudian malam berikutnya mereka melakukan hal yang sama. Sampai beberapa malam kemudian mereka malu sendiri pada diri mereka. Tuhan fillah rahmatullahi alaikum. Kita juga sudah belajar bahwa Al-Quran turun pada Rasulullah Muhammad SAW dengan berbagai teori tentang nuzulul Quran. Para mubalik sering menyampaikan bahwa Al-Quran turun itu dengan 2 tahap. Tahap pertama dari Allah Subhanahu wa taala turun dulu di langit dunia. Baru dari langit dunia turun bertahap pada Rasulullah Muhammad SAW. Itu teori pertama.
Al-Quran turun dari Allah sampai langit dunia itu seketika. Tapi begitu dari langit dunia ke Rasulullah Muhammad SAW bertahap. Melalui perantaraan malaikat Jibril. Ini teori pertama. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Dan ini teori yang masyhur, yang sering kita dengar dan sering disampaikan oleh para mubalik. Perhatikan. Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab sebagai kode. Kode dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan pesannya kepada manusia. Dan dari sebagai kode Allah, Al-Quran tunduk pada sistem budaya di mana Al-Quran diturunkan. Sebab bahasa Arab merupakan konstruksi budaya masyarakat Arab. Ingat, Al-Quran itu pasti berbahasa Arab, ya kan? Karena Al-Quran berbahasa Arab, maka bahasa Arab itu sebenarnya bahasa manusia. Ketika Al-Quran turun membawa kode, kemudian dikemas dengan bahasa Arab, maka perdebatan yang lama, jadi kembali kita ingat Al-Quran ini sebetulnya makhluk apa khalik. Tetap harus hati-hati ya, tetap harus hati-hati. Nah, studi pendekatan dilakukan dengan memilah pembahasan menjadi dua hal, faktor eksternal Al-Quran dan faktor internal Al-Quran. Faktor eksternal itu maksudnya faktor yang di mana Al-Quran itu diturunkan, lingkungan sosial yang melingkupi Al-Quran. Jadi bahasa Arab itu faktor eksternal Al-Quran. Bahasa Arab berkembang di masyarakat Arab, masyarakat Quraisy, baik di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dinamika sosial masyarakat dengan berbahasa Arab itu sebagai faktor eksternal. Kemudian faktor internalnya adalah kaidah-kaidah kebahasaan Al-Quran, termasuk mengungkap makna Al-Quran melalui tafsir, takwil, dan sebagainya. Untuk membaca kode tadi, membaca kode sandi dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, untuk mengetahui hal ini, kajian mana yang harus didahulukan? Kajian internal dulu atau eksternal dulu? Secara sosiologis dulu atau secara kaidah-kaidah kebahasaan dulu? Nah, ini fillah rahmatullahi alaikum. Kita akan bahas itu. Kajian mana yang harus didahulukan, internal atau eksternal? Logika mana yang harus dipakai? Logika menurun apa logika menanjak? Jadi kalau logika menurun, seperti yang tadi dibahas bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan dua tahap. Tahap pertama dari Lauhil Mahfud langsung ke langit dunia seketika. Kemudian tahap kedua dari langit dunia ke dada Rasulullah SAW dengan bertahap. Itu logika menurun. Sementara logika menanjak adalah logika kita. Ketika membaca Al-Quran secara langsung yang sekarang ini, saat ini, ya kita tidak membayangkan sejarah Rasulullah SAW, tapi sekarang ini, saat ini, ketika kita memegang mushaf kita masing-masing ini kita buka, kemudian kita hadirkan kesadaran idrok-silabilah, seakan-akan kita melihat Allah, tapi kalau kita nggak mampu, yakinlah Allah pasti melihat kita. Itu kesadaran menanjak. Mana yang harus dipakai? Mana yang harus didahulukan? Oleh karena itulah kita penting sekali untuk mengetahui batasan akal, logika antara qiyasus syahid alal ghaib atau sebaliknya. Jadi kita iman sekarang itu sekarang ini. Al-Quran yang kita lihat sekarang ini ya sekarang ini. Jadi kita tidak membayang-bayangkan, tidak menghayal peristiwa di mana Rasulullah SAW dulu menerima Al-Quran, ya, kecuali sebagai informasi, kecuali sebagai sakofiyah, kecuali sebagai pengetahuan kita saja. Tapi fakta bahwa Al-Quran sekarang ini bisa kita indra, maka itu yang menjadikan kita titik tolak kita untuk mengimani Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini bukti bahwa Rasulullah itu nabi, bukan sebaliknya. Ya, yang kita lihat adalah Al-Quran ini bukti bahwa Rasulullah itu nabi. Ya, bukan sebaliknya, bukan nabi karena nabi membawa Al-Quran, nah, bukan begitu. Karena nabi sudah meninggal dunia, ya sudah wafat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sementara Al-Quran masih terjaga sampai sekarang. Nah, ini fillah rahmatullahi alaikum. Dari situlah kemudian kita mengetahui Al-Quran itu kalamullah dan kita yakinnya bahwa Al-Quran sampai kepada kita dengan keterjagaannya, dengan kemutawatirannya tetap menjadi mukjizat sampai akhir zaman. Nah, ini fillah rahmatullahi alaikum. Kita tahu Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW selama 23 tahun
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan mengenai hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Jadi Al-Qur'an turun bertahap itu zahir, itu nampak, itu memang begitu. Yang diindra oleh manusia, Al-Qur'an itu turun secara bertahap. Adapun Al-Qur'an turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia seperti apa? Wallahu alam. Kita tidak usah menerka-nerka sesuatu yang tidak bisa kita indra. Kalau Al-Quran turun berangsur-angsur, itu sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran ini telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Begitu juga di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 35. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir itu, orang-orang yang mengingkari itu, mereka berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekali turun saja. Demikianlah supaya kami memperkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Jadi Al-Quran turun secara bertahap, secara berangsur-angsur itu pasti, qat'i. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Al-Quran turun berangsur-angsur itu pertama untuk memperkuat ingatan Rasulullah SAW, kemudian untuk dibacakan kepada manusia secara tartil. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran turun sekaligus, yang dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia? Maka kita jelaskan ketika mereka mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar seketika dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Menurut penafsiran yang mengatakan bahwa Al-Quran turun seketika dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, mereka menafsirkan ayat ini, anzalna, seketika, begitu. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasan, pendapat itu lemah. Kenapa? Pertama, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke langit dunia itu merupakan peristiwa gaib. Nggak ada yang bisa mengerti. Hanya kabar qila wa qala yang tidak bisa didasarkan pada akal semata, membutuhkan nas yang sahih, dan tidak terjadi pada perkataan Ibnu Abbas yang tidak marfu sampai Rasulullah SAW. Ini sebetulnya berangkatnya dari perkataan Ibnu Abbas. Jadi beliau memang ahli tafsir ya. Jadi ini bukan hadis, hanya perkataan Ibnu Abbas, tidak marfu sampai Rasulullah SAW. Nama Al-Quran diberikan pada sebagian atau keseluruhannya. Satu ayat Al-Quran adalah Al-Quran. Sebagian surah Al-Quran adalah Al-Quran. Makanya sering Abi sampaikan bahwa siapapun dia selama Muslim, sebetulnya dia sudah hafal Al-Quran. Meski baru An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu tetap Al-Quran. Karena sebagian Al-Quran itu adalah Al-Quran. Membedakan madlul kata anzala dan nazala adalah perkara yang tidak ada dasarnya sama sekali, karena tidak ada qarinah tentang itu. Nah, imani fillah rahmatullahi alaikum, sehingga kemudian yang kuat, dalil yang kuat adalah teori yang mengatakan Al-Quran turun bertahap, bukan dua kali seketika dan bertahap, tapi bertahap. Yang kita pegangnya adalah yang bertahap. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Al-Quran telah diturunkan secara berangsur-angsur, sehingga kita mengakui wahyu yang turun pertama dan terakhir berdasarkan hadis sahih yang datang kepada kita. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, Al-Quran turun berangsur-angsur atau bertahap adalah
hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Ya, pertama, tasbitan liqalbihi sallallahu alaihi wasallam, menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tashilu hifzihi sallallahu alaihi wasallam, memudahkan Rasulullah SAW menghafalnya. Ingat, Rasulullah juga proses menghafalkannya itu seperti kita menghafalkan Al-Quran itu. Jadi kekuatan pemikiran kita, meski Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ad-dalalatu alal ijazil Qur'ani wa isbatu masdarihi, merupakan petunjuk bahwa Al-Quran itu memang mukjizat. Mukjizat itu diturunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur untuk menjawab problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Wa isbatu masdarihi, dan menetapkan sumbernya, asal-usulnya Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, laqad takunul mujtama'ul islami al-awwal ibral marahil zamaniyatil antatabi'ati wal muta'aqibati hasabal waqa'i wal ahdasi wal dhurufi allati kana yamurru biha bainal hin wal hin wa lam yatimma hadza tifratan wahidatan wa hadhi sunanul mujtama' allati taqumu ala ghairi tirozin sabekin. Jadi menjadi masyarakat Islam di awal dulu itu tidak seketika, melainkan berproses, ya, berproses sesuai dengan sosiologi masyarakat. Ketika terjadi peristiwa dijawab oleh Al-Quran, ya, sesuai kondisi itu setahap demi setahap begitu. Jadi dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini sesungguhnya menjadi pelajaran bagaimana membangun masyarakat di Madinah pada saat itu, yang kalau kita pelajari sampai sekarang itu bisa kita terapkan bagaimana membangun masyarakat Islam sekarang. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Masyarakat Islam pada awalnya belum terbentuk sempurna. Pendiriannya tidak sekejap dalam semalam saja, melainkan melewati proses bertahun-tahun, mulai dari akidah, kemudian akhlak, kemudian sampai pada formalisasi syariah sebagai hukum yang mengatur kehidupan penduduk-penduduknya dari Makkah ke Madinah. Semuanya itu berjalan dalam tahapan-tahapan yang tidak seketika. Sebagai contoh adalah proses pengharaman khamr dan riba yang akan dijelaskan pada pertemuan berikut nanti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.